Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah izinkan saya duduk bersama di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat bersama orang-orang yang mulia, bersama orang-orang yang mulia, karena tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada kemuliaan al-ilm, kemuliaan ilmu. Di sebelah kanan saya orang-orang yang berilmu, di sebelah kiri saya orang-orang yang berilmu, di hadapan saya orang-orang yang berilmu, dan semuanya mencari al-ilm, mencari ilmu. Alhamdulillah, kita berada di surga seperti yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka masuk dan nikmatilah. Masuk dan nikmatilah. Tentunya ucapan Nabi SAW diterima oleh para sahabat dengan tanpa penafsiran. Sahabat gak menafsirkan A, sahabat gak menafsirkan B, tapi melihatnya hakikatan. Benar-benar disuruh, diperintah melewati taman surga dan diperintahkan masuk, menikmati hidangan yang ada di dalamnya. Maka saat itu sahabat bertanya radhiyallahu anhum ajmain kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma riyadul jannah, apa itu taman surga wahai Nabi Muhammad SAW? Rasul pun menjawab dengan satu kalimat pendek, jawabiul kalim. Baginda Muhammad SAW menjawab dengan kalimat yang singkat, tapi maknanya, artinya, kandungan ilmunya tak akan pernah habis, ya, dibahas oleh siapapun juga. Hilakut dzikir. Rasul menyatakan dalam satu riwayat, taman surga itu adalah orang-orang yang duduk dalam lingkaran-lingkaran zikir, kelompok-kelompok zikir. Kemudian dalam kesempatan yang lain, Nabi juga mengatakan majalisul ilm, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, taman surga adalah majelis ilmu, tempat yang di dalamnya dibahas apa yang haram, apa yang halal, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, hal-hal yang diridhai Allah, hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis semacam inilah yang kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencarinya, ya, untuk mencarinya. Walhamdulillah, tanpa repot mencari, kita sudah dihadirkan di dalamnya, ditunjukkan nih. Dan alhamdulillah Faidhur Rahmah ini majelis yang saya dengar dan juga tidak saya dengar, sekarang saya saksikan, ya, di dalamnya diisi oleh orang-orang yang insyaallah minas sholihin, ya, insyaallah minas sholihin, dan dihadiri, dikunjungi oleh orang-orang yang dikenal keluasan ilmunya, keluasan amalnya, kehebatan akhlaknya, pada singgah di sini, menyampaikan ilmu di sini, belajar di sini,
maka tempat ini adalah tempat yang mendapatkan siraman rahmah, ya, faidhur rahmah, mendapatkan limpahan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat itu bukan masalah indahnya bangunan. Kadang-kadang kita melihat tempat itu karena indahnya bangunan. Tempat ini alhamdulillah indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Maha Indah dan Allah mencintai keindahan, ya. Keindahan di tempat ini kelihatan. Dari mulai karpetnya, dindingnya, ya, semuanya dibuat detil, ya, sangat indah. Tapi indah bukan itu, ya. Indah itu bukan itu. Al-makan bil makin wal makinih. Nah, tempat itu tergantung tuan dan nyonya rumahnya, ya, tergantung tuan dan nyonya rumahnya, tergantung yang mengisinya, siapa yang di dalamnya. Alhamdulillah tempat ini diisi oleh orang-orang yang hatinya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus saya malam ini senang karena di samping saya ada Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Habsyi, ya, keturunannya Sahibul Maulid Simtuduror, ya, anak cucu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang kita tahu di masanya pernah para ulama bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul menyatakan sesungguhnya yang paling kucintai adalah Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya, keturunanku yang sangat kucintai dan paling kucintai, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Saya sendiri cita-cita cuma satu seumur hidup sampai hari ini. Cita-cita saya itu diakui sebagai khadimnya Habib Ali. Itu cita-cita. Dan qabul, ya, mudah-mudahan qabul. Namanya khadim itu nggak ada masa pensiun, ya, nggak ada masa pensiun, harus terus khidmah. Man khadam khudim, siapa yang mau melayani nanti akan dilayani. Siapa yang akan melayani? Man khadamana khadamnah. Kata para auliya ussolihin, siapa yang melayani kami, kami akan melayani mereka. Siapa melayani kami akan melayani mereka. Maka jangan diartikan siapa yang melayani akan dilayani dalam arti nanti kita melayani orang soleh, kita berharap nanti kita punya pengikut, nanti kita punya murid-murid yang akan khidmah sama kita, nanti kita punya murid-murid yang akan melayani kita. Berarti tujuan kita bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita al-jah, tujuan kita adalah kemegahan, ya, tujuan kita punya pangkat, punya kedudukan, pengen jadi raja yang dilayani. Tetapi kalimat man khadam khudim, siapa yang melayani akan dilayani, yaitu dilayani oleh para auliya ussolihin, dilayani oleh para malaikat al-muqarrabin, sehingga hidupnya itu selalu, ya, dalam keadaan nikmat, dalam keadaan nikmat apapun kondisinya. Bayangkan bagaimana jika yang melayani kita adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, dalam hadis disebutkan ada seorang wanita, ya, ajuz, wanita yang sudah tua renta. Beliau punya satu hobi. Hobinya atau pekerjaan yang paling dia sukai adalah melayani Nabi Muhammad SAW dengan satu kemampuan yang ia bisa. Bisanya apa? Membersihkan masjidnya Nabi Muhammad SAW, menyapu masjidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istiqomah tiap hari, tiap pagi nyapu masjidnya Nabi Muhammad SAW. Suatu pagi baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menemukan wanita tersebut di jam yang sama yang biasanya nyapu, kok nggak kelihatan, ya, tidak kelihatan nyapu. Maka saat itulah Rasulullah SAW nanya sama sahabat,
Ya, nanya sama sahabat, di mana wanita yang biasanya nyapu masjid ini? Kita semua tahu cerita ini ya, diulang-ulangi ribuan kali, indah. Ya, indahnya luar biasa. Wanita, nenek-nenek, tua renta, nyapu masjid. Bukan jadi orang yang istimewa ya, tukang parkir, yang biasa bersihkan toilet, yang biasa bersihkan tempat-tempat yang mungkin nggak disentuh orang, kotor, biasanya nggak dianggap. Kalau ada yang dianggap biasanya Habib Ali, Masya Allah, ini dianggap Habib Ali. Habib Novel, Masya Allah, dihormati. Habib Abdullah, dihormati. Yang bagian bersihkan toilet, siapa yang mau lihat? Siapa yang mau ingat? Tapi man khadamana, khadamna. Begitu para aulia wassolihin meniru Nabi Muhammad SAW. Siapa melayani kami, kami akan melayaninya. Kami akan melayaninya. Karena ia melayani Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah akan melayaninya. Rasulullah nanya, di mana wanita yang biasa nyapu masjid ini? Dijawab oleh para sahabat, semalam meninggal dunia, wahai Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pun tampak terkejut, kaget. Kok saya nggak dikasih tahu? Kenapa saya tidak diberitahu wanita ini meninggal dunia? Artinya Nabi Muhammad SAW merasa berkepentingan untuk mengurus jenazahnya, merasa berkepentingan untuk menyolatkannya, dan Rasul merasa sedih. Kenapa sampai aku tidak mengurus jenazahnya, sampai aku tidak menyolatkannya? Orang ini ngabdi sama aku, orang ini khidmah sama aku, orang ini melayani aku. Maka sahabat pun mengatakan, wahai Nabi SAW, kami tidak ingin merepotkan engkau. Karena malam-malam, waktu istirahatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat sangat beradab pada Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah hidupnya bersama para malaikat, hidupnya dengan malaikat Jibril, hidupnya dengan Allah Ta'ala. Sahabat takut kalau ngetuk pintu rumah Nabi, sementara Nabi Muhammad SAW lagi tawajjuh ilallah, lagi dapat wahyu dari Allah, lagi mendapatkan kalamullah, tidak mau mengganggu waktunya Nabi SAW, karena tidak tahu apa yang sedang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sudah bereskan wahai Nabi SAW, udah kami makamkan. Sebetulnya cukup Rasulullah angkat tangan, kemudian mendoakan, Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha, dan seterusnya. Cukup doa Nabi. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul berkata kepada sahabat, tunjukkan aku di mana makamnya dan hantarkan aku ke sana. Nyapu masjid, Rasul minta ditunjukkan makamnya, minta dihantarkan. Maka sahabat pun menghantarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke makam wanita solihah tersebut, sahabiyah. Rasul pun kemudian mensolatkan jenazahnya di pemakaman tersebut. Inilah menjadi hukum dalam ilmu fikih, tidak ada solat ghaib untuk orang yang tinggal di satu kota. Harus solatnya hadir. Ya, solatnya hadir. Kalau nggak hadir depan jenazahnya, ya pergi ke makamnya. Disolatkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW setelah dimakamkan, disolatkan. Bayangkan wanita ini langsung Rasul doakan, Allahumma gfirlaha. Kira-kira seperti apa derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Didatangi langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Man khadamana khadamna. Siapa melayani kami, maka kami akan melayaninya. Dalam suatu kisah yang pernah saya dengar langsung dari guru Habib Ali, yaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semasa hidupnya Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Habib Umar ceramah yang rekodnya kebetulan harddisk saya terbakar, jadi rekodnya itu di harddisk nggak ada, tapi ada rekodnya, alhamdulillah masih ada di dada saya. Mudah-mudahan bisa tersebar luas kemana-mana ya, insya Allah. Awal-awal Darul Mustafa berdiri, masih awal-awal. Di situ ada orang-orang yang khidmah, tugasnya beda-beda. Ada yang tugasnya masak,
Ya, ada yang tugasnya bagian bersih-bersih, ada yang tugas cuci pakaian. Tapi sesama khodim ini, sesama orang-orangnya khidmah, itu punya persamaan. Salah satu khodim meninggal dunia. Malamnya, setelah dimakamkan, malamnya sahabatnya khodim ini, sahabatnya pelayan pondok Darul Mustafanya Habib Umar ini, bermimpi bertemu sahabatnya yang sudah meninggal dunia. Sementara sahabatnya dalam keadaan bukan pelayan lagi. Pakaiannya pelayan sama Habibnya kan beda ya. Pelayannya biasa pakaiannya. Tapi kalau Habib Ali kan pakai jubah, pakai imamah. Kan seperti itu nih Habibnya. Pelayannya mungkin pakai sarung gitu ya. Pakai baju koko, baju takwa. Nah, ini sementara waktu dilihat pelayannya pakaiannya megah-megah, pakai jubah, pakai imamah, pakaiannya raja-raja. Saat itu bertanyalah temannya kaget, loh kamu kok pakaianmu semacam ini? Bagaimana kondisimu di alam sana? Sementara yang mimpi sadar kalau temannya sudah meninggal dunia. Bagaimana kondisimu di alam sana? Maka jawabannya justru menarik. Jangan berhenti menjadi pelayan pondok pesantren ini. Jangan berhenti menjadi pelayan pondok pesantren ini. Karena ketika ruhku dicabut oleh Israil alaihissalam, sejak saat itu sampai sekarang, saya belum ketemu Mungkar dan Nakir. Saya belum bertemu Mungkar dan Nakir. Kok bisa begitu bagaimana? Ketika jenazah saya diletakkan di masjidnya Darul Mustafa itu, maka sebelum disolatkan oleh orang-orang yang mensolatkan, ruhnya, leluhurnya, guru-guru dan santri-santri yang belajar di sini semuanya datang dan mensolatkan jenazahku. Jadi ruhnya, leluhurnya, guru-guru mereka. Siapa itu? Ruhnya, leluhurnya Habib Umar bin Hafid. Ruhnya, leluhurnya Habib Jindan. Ruhnya, leluhurnya Habib Soleh. Ruhnya, leluhurnya murid-murid Habib Umar itu. Kan banyak nih murid-muridnya para habaib dan masyayikh. Nah itu leluhurnya wali-wali semua. Leluhurnya orang-orang soleh. Nah arwah leluhurnya ini datang mengucapkan terima kasih kepadaku karena selama ini melayani cucu-cucunya. Selama ini mengabdi untuk melayani cucu-cucunya. Maka mereka semua mensolatkan jenazahku. Setelah itu mereka mengajak ruhku pergi ke alam barzah, mengelilingkan aku di alam barzah. Dan sampai hari ini walaupun aku sudah dimakamkan, Mungkar dan Nakir gak nanya aku soal kubur. Nah, ada orang yang nanya, kok bisa ya orang lolos dari pertanyaan Mungkar wa Nakir? Nah, jangankan Mungkar wa Nakir, yaumul hisab, itu yang langsung Allah yang nanya. Ada orang-orang yang masuk surga bidunil hisab, tanpa diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang istimewa. Dan ternyata dia mendapatkan keistimewaan bukan bikathratis shalah walas siyam. Salatnya ya biasa-biasa saja. Ya. Puasanya biasa-biasa saja. Tapi pelayanannya luar biasa. Nah, ini salah satu jalan agar kita itu mendapatkan kemuliaan. Karena kalau kita mau lihat salat kita, Masya Allah, masing-masing di antara kita sadar nilai salatnya sendiri. Mau lihat puasa kita, masing-masing di antara kita sadar nilai puasanya sendiri. Tapi Allah buka satu pintu yang istimewa yang membuatkan kita bisa mencapai derajat yang mulia. Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang-orang yang kamu cintai. Kalau kita mencintai seseorang, maka kita akan dimasukkan dalam kelompoknya. Karena itulah para ulama mengajarkan anak cucunya untuk selalu punya rasa cinta kepada para wali. Rasa cinta kepada orang-orang yang soleh. Seperti yang diajarkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dalam beberapa bait syairnya yang saya agak-agak lupa, tapi mudah-mudahan gak salah. Uhibbus salihina walastu minhum la'ali an anala bihumus syafa'ah wa akrahu man tijaratuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bidha'ah. Atau kama qala radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i mengatakan uhibbus salihin. Saya jatuh cinta sama orang-orang soleh. Ya kata Imam Syafi'i, saya jatuh cinta kepada orang-orang soleh. Walastu minhum. Nah, ini ciri-ciri orang soleh.
Orang-orang soleh itu nggak pernah merasa dirinya soleh. Walastu minhum. Saya nggak level sama mereka. Saya nggak masuk dalam kelompok mereka. Walastu minhum. Tapi saya cinta sama mereka. Harapan saya, la'alli an anala bihimus syafa'ah. Berkat mereka, nanti saya mendapatkan pertolongan mereka. Mendapatkan syafaat mereka. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Dan aku benci pada orang yang perdagangannya maksiat. Orang yang hobinya maksiat. Aku benci sama orang yang suka bermaksiat. Walau kunna sawa'an fil bidha'ah. Meskipun aku sama dia barang dagangannya sama. Hasya wa kallah. Imam Syafi'i bukan ahli maksiat. Imam Syafi'i enggak bermaksiat. Imam Syafi'i adalah manusia yang mahfuz, dijaga oleh Allah Ta'ala dari perbuatan maksiat. Hidupnya dalam taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selalu begitu, melihat kekurangannya itu sebagai maksiat. Melihat kurangnya amal di tengah tingginya amal itu sebagai maksiat. Beliau mengatakan, saya cinta pada orang soleh karena saya pengen dapat syafaat mereka semua. Yasfa'u yaumal qiyamah thalath. Kelak di hari kiamat ada 3 kelompok manusia yang memberikan syafaat. Al-ulama, thumma al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Yang pertama para nabi, yang kedua para ulama, yang ketiga para syuhada. Nah, saya punya kisah menarik. Al-Habib Umar bin Hafid duduk bersama kakak beliau, kemudian ada Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi dan beberapa tetamu di kamar khusus, di ruangan khusus. Saat itu Habib Anis mengatakan, saya nggak punya amal, tapi saya cinta sama orang soleh. Ya, saya cinta sama orang soleh. Ini andalan saya ini adalah cinta sama orang soleh, cinta sama orang-orang yang alim. Saat itu saya mikir gitu ya, sekelas Habib Anis nggak ngandalin amalnya, ngandalin cinta sama orang-orang soleh, menghargai orang-orang soleh dan keturunannya orang soleh, mencari jalan untuk mendapat ridho Allah dengan melayani orang-orang yang punya kedekatan dengan orang-orang soleh. Saya tadi jauh-jauh dari Kuala Lumpur, sengaja saya sewa mobil, Habib. Ya, saya ada yang mau ngantar, saya nggak mau sewa mobil, karena saya mau bilang sama Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus radhiyallahu anhu rahimahullah, Bib, ini beneran capek loh ini. Ya, sungguh-sungguh, bukan santai-santai. Ya, berangkat beneran. I love you. Ya, saya cinta kamu, Habib. Saya datang dari jauh. Saya jalan sendiri naik mobil, bukan apa namanya, telepon teman tolong jemput antar. Ada yang mau antar, saya bilang no, nggak boleh. Saya kali ini punya urusan khusus. Ya, punya urusan khusus. Saya mau berangkat sendiri. Saya mau tunjukkan cinta itu seperti apa. Jarak jauh pun rasanya nggak jauh. Sampai di sana nikmat, masya Allah, asyik. Terus teringat punya janji sama Habib Ali. Ya, sedikit rusak kasihkan saya. Ya, tapi yang namanya majelis ilmu ini kan, kalau saya nggak kesini juga dimarahin tuh sama Habib Ali. Yang saya datangin Ali, yang ngundang Ali, yang saya cintain Ali. Ya, dan di samping saya ada cucunya Habib Ali. Nah, saya lagi di tengah-tengah manusia yang namanya Ali. Seneng saya. Ya udah, balik. Ya, Kuala Lumpur balik. Nah, sampai di sini mau ngomong apa nggak ngerti saya. Yang tak lihat tadi, masya Allah. Ini wali-wali semua ini. Makanya judulnya tadi Habib, ini Mas Seto nanya Mas saya, ini live YouTube nanya, judulnya apa Habib? Bersama para wali, udah. Ya, bersama para wali. Nah, khidmah kepada aulia ini dicontohkan. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mencontohkan bagaimana khidmahnya kepada guru-gurunya, bagaimana khidmahnya kepada Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Ya, bagaimana khidmahnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Khidmah. Jadi kalau kita mau dapat ilmu, khidmah.
Saya ini tidak punya apa-apa. Habib Ali tahu persis. Saya di pesantren cuman 6 bulan. Di pesantren 6 bulan. Saya ngenger, ittiba, ya duduk sama Habib Anis gak lama, cuman 10 tahun. Gak lama kan, cuman 10 tahun. Tapi alhamdulillah gitu ya. Nikmat duduk bersama beliau itu. Ada tamu dikenalkan, ini Nova. Ya, tamunya belum datang dikasih tahu, nanti ada Habib Fulan mau datang. Yang saya terenyuh, Habib Husain bin Muhammad Al-Haddar ketika datang ke Solo. Ya, Habib Husain bin Muhammad Al-Haddar, saudara iparnya Habib Umar bin Hafid, datang ke Solo. Itu pelajaran yang saya lihat ketika orang alim ketemu orang alim, orang soleh ketemu orang soleh. Saat itu membaca kitab Ihya Ulumuddin. Ya, qiraah hari siang hari, kalau Rabu sama Kamis yang dibaca kitab Ihya Ulumuddin. Habib Husain bin Muhammad Al-Haddar diperintah Habib Anis duduk di samping beliau. Sederhana emang orangnya. Pakai kopiah biasa putih. Ya, songkok kalau orang Malaysia bilang ya. Songkok putih, baju takwa, duduk santai, khusyuk. Setelah itu Habib Anis berkata kepada jamaah yang ada di situ ya, hadirin, kita kedatangan tamu Habib Husain bin Muhammad Al-Haddar. Ini saya minta beliau untuk memberikan nasihat untuk kita semua. Saat itu mikrofon diserahkan. Apa kata Habib Husain? Tidak ada Habib, tidak. Saya di sini datang cuman mau cari barokah, mustamiddin, tidak mau ceramah. Kata Habib Anis, tidak, harus ceramah. Terus beliau berkata, setelah bismillah, alhamdulillah, sholawat, yang masih saya ingat kalimatnya seperti ini kurang lebih. Saya bicara hanya menjalankan perintah. Saya cuman pengen kasih tahu kalian semua, yang di hadapan kalian dan di samping saya ini wali besar, tapi suka menyembunyikan diri. Seandainya dari Yaman, dari Hadramut, saya disuruh jalan dengan 2 bola mata saya untuk bertemu beliau, akan saya lakukan. Wassalamualaikum. Selesai. Dan anehnya kalimat seperti itu membuat kami nangis. Ruhnya kuat. Ya, ruhnya kuat. Orang alim ketemu orang alim, orang soleh ketemu orang soleh. Yang dicari barokah. Saat Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, ini nyantai saja ya. Saya akan jadi grogi gitu. Nyantai, lagi menenangkan diri. Darul Mustafa belum ada itu. Belum berdiri Darul Mustafa. Habib Anis di Solo baca kitabnya Habib Ali bin Husain Al-Attas sampai khatam. Setelah khatam kitab tersebut, beliau berkata kepada yang di sana, kita sudah khatamkan kitab ini dan sudah kita pelajari para habaib, orang-orang soleh yang ada di sini. Yuk sekarang kita ziarahi. Itu setelah sekian puluh tahun putus hubungan Hadramut dan Indonesia. Yang dimaksud putus tuh nggak ada lagi yang secara intensif belajar dari Indonesia ke Hadramut. Nggak ada, putus. Afwan, yang ada orang-orang belajar ke tempat yang lain. Saya nggak perlu sebutkan ya, belajar ke tempat yang lain, tapi nggak ke Hadramut. Maka perlu dijelaskan bahwasanya dari zaman Al-Faqihil Muqaddam, ya, generasi Abi Abdullah Al-Idrus, itu para habaib tersebar ke India, ke Malaysia, masuk ke Aceh, dan kemana-mana Islam. Sehingga kalau di Indonesia dalam kurun waktu 100-200 tahun berubah animisme, dinamisme menjadi muslimin yang betul-betul thariqahnya thariqah yang sesuai dengan madhab yang 4, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan madhabnya Syafi'i. Itu hasil kerja para habaib dan para syekh dari Hadramut. Tapi terjadi vakum, nggak ada lagi dari Indonesia yang belajar ke Hadramut. 1-2 yang belajar, nggak secara intensif. Habib Anis kemudian ngomong, saya pengen berangkat ke Hadramut, saya mau cari 1 anak muda, bukan orang tua. Saya mau cari 1 anak muda yang ahli bicara, alim tapi ahli bicara. Karena biasanya orang Hadramut
Itu kalau alim pasti insya Allah. Cuman punya kebiasaan nggak suka bicara. Jadi kalau ada satu yang ahli, yang lain diem, udah cukup dia. Kalau kita kan lain, yang satu ahli kita pengen ahli juga. Bahkan kadang pamer ahli-ahlian, aku lebih ahli dari dia. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ulama Hadramut, masya Allah, udah ada satu yang ahli bicara, yang lain dukung. Kam min masyhur bibarakatil mastur. Nah, yang mastur inilah yang angkat tangan doakan. Kenapa? Alhamdulillah tugas saya selesai, diwakili dia. Sehingga yang alim ini kadang-kadang ilmunya kurang, tapi ditransfer. Tiba-tiba dapat ilmu laduni. Ya, jadi pinter, tambah pinter. Kenapa? Karena ada yang bagian transfer, nggak kelihatan ini. Para aulia wassolihin. Karena senang. Dah, bagian terima tamu yang pusing-pusing kamu yang ngurus. Ya, kita mau sama Allah Ta'ala. Ya, kita mau sama Allah. Udah kamu yang urus. Kamu mewakili kami, maka kami dukung kamu. Nah, Habib Anis minta satu anak muda yang alim, yang ahli bicara. Berangkat ke Hadramut. Saat itu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad rahimahullah di Jeddah. Udah sekian puluh tahun nggak kembali ke Hadramut. Ya, sekian puluh tahun nggak kembali ke Hadramut. Lama nggak kembali ke Hadramut. Tapi ketika mendengar Habib Anis berangkat ke Hadramut, ya, Habib Abdul Qadir kemudian terbang dari Jeddah ke Sewon. Untuk apa? Menyambut kedatangan Habib Anis. Nah, disitulah kemudian berkumpul jenderal-jenderal akhirat, ya, manusia-manusia langit, ya, orang-orang yang luar biasa. Habib Muhammad Al-Haddar, Habib Abdul Qadir bin Ahmad, Habib Anis, Habib Ahmad bin Alwi, ya, kumpul semuanya. Kakak beliau, Habib Ali bin Abdul Qadir, semuanya kumpul. Saya nggak tahu beliau ada apa enggak, saya juga nggak tahu soalnya. Ya, saya nggak ada di sana saat itu, saya ada di Indonesia. Nah, setelah kumpul begitu, ada pemandangan yang asyik diantaranya ketika Habib Anis minta air kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad, justru sebaliknya. Habib Abdul Qadir bin Ahmad minta Habib Anis minum duluan. Kamu minum, ya. Setelah diminum, baru beliau yang minum. Setelah diminum oleh Habib Abdul Qadir, diambil lagi sama Habib Anis, diminum. Masya Allah. Ini temanten baru kalah romantis, saudara-saudara. Hatinya aulia itu. Tidak ada satu dengan yang lain saling iri, dengki, hasad, nggak ada. Yang ada, udah minta air, udah saya mau air kamu. Ya, masing-masing ya rafadullah, ya, melihat fadl akhi, saudaranya ini lebih mulia gitu. Enggak, kamu yang lebih mulia. Ya udah, Habib Anis karena merasa murid gitu ya, taat aja sama orang yang lebih tua. Sami'na wa ata'na, minum. Bukan minum karena merasa aku lebih mulia, tapi sam'an wa ta'atan, minum. Kemudian diserahkan, diambil sama Habib Abdul Qadir, diminum. Setelah itu diambil lagi sama Habib Anis, diminum. Setelah itu dikasihkan jamaah, ayo minum kalian semua. Nah, dalam majelis yang indah itu, majelis sofa yang jernih, kemudian Habib Anis berkata, saya pengen satu anak muda yang alim, yang bisa bicara, mau saya bawa ke Indonesia, agar nyambung lagi hubungan Indonesia dan Hadramut, dan agar orang-orang Indonesia ini belajarnya nggak ke tempat yang lain, tapi belajarnya ke Hadramut. Ke tempat lain boleh, tapi ke Hadramut harus nyambung. Maka saat itulah Habib Abdul Qadir berkata kepada Habib Umar, ya Umar, azim, tawakal. Habib Umar masih muda, kalau bahasa kita masih culun, remaja yang nggak dilihat orang, nggak ditoleh orang, anak kurus saat itu. Nah, Habib Umar karena takzim kepada mertuanya dan gurunya Habib Muhammad Al-Haddar, maka beliau tidak langsung mengatakan iya. Ya, beliau tuh pengen iya, tapi didukung semuanya. Noleh ke gurunya noleh, azim, tawakal, ya Umar, berangkat kamu. Ya, berangkat. Siap. Ya beliau sami'na wa ta'na. Hasilnya, Masya Allah, hari ini ke Hadramut itu seperti wisata religi kemana gitu ya. Berbondong-bondong orang ke Hadramut. Ya, sekarang banyak orang buat biro perjalanan ke Hadramut.
Karena apa? Niat yang kuat dari satu orang yang soleh. Innamal a'malu binniyat. Niatul mu'min khair min amali. Niatnya mukmin lebih hebat dari amalnya. Amalnya waktu itu tampaknya cuma kecil, tapi hasilnya sampai sekarang nggak ada habisnya. Dan ini jasa dari seorang yang bernama Muhammad Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi. Lagi-lagi Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan itulah rahasia persaudaraan Habib Ali dan Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena ketika Habib Ali diangkat menjadi wali besar, ya menjadi wali besar, ya kita nggak usah sebut pangkatnya daripada timbul khilaf. Cukup dengan kalimat wali besar. Saat itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi Habib Ali dalam mimpi dan berkata, "Wahai Ali, tolong sebut-sebutlah aku di majelismu." Ya, sebut-sebutlah aku di majelismu. Nah, karena itulah sampai sekarang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nggak pernah dilupakan di majelisnya Habib Ali. Kalau di Solo di Masjid Riyadh, setiap malam 29 Ramadan itu khutbah khutmul Qur'annya, khutbahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi hari itu paginya datang yang bawa anak bayi laki-laki, kemudian berkata kepada Habib Ali, "Tolong beri nama anak saya ini." Habib Ali ingat pesannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, sebut-sebut aku di majelismu. Nah, maka dikasih nama Abdul Qadir. Di antaranya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jiddah. Di antaranya Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman Asgaf, ayahnya Habib Syekh. Ya, Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman Asgaf di Solo itu wafatnya hari Jumat, sholat Jumat, jadi imam dalam keadaan sujud, dan sujud yang terakhir. Berkat yang ngasih nama siapa? Wali. Yang minta disebut-sebut namanya siapa? Wali. Hasilnya yang diberi nama jadi wali. Ini aulia usholihin. Indahnya luar biasa. Kemudian Habib Ali di majelisnya hari Senin ya, minta dibacakan manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tiap hari dibaca sedikit. Nah, termasuk diantaranya Syekh Abu Bakar bin Salim berkata, "Wahai Ali, ya, kalau nanti kamu mendapatkan derajat pewaris Nabi, maka i'tani bi auladi. Tolong perhatikan anak keturunanku." Dan itu dilanjutkan oleh anak keturunan Habib Ali sampai ke Habib Anis, selalu ingat pada pesannya leluhurnya. Ya, pesannya kakeknya. Ikhwani rahimullah, alhamdulillah. Udah berapa menit? Hah? 38. Masih berapa menit lagi? Waduh, repot nih. Katanya Habib Husain bin Anis, novel jangan dikasih mic. Kalau dikasih mic dia tidak mau berhenti. Tambah dikit ya. Dikit, insyaallah. Saya sebetulnya pengen dengar dari beliau-beliau, cuman tadi terlambat datangnya. Insyaallah nanti sama belajar di YouTube. Di YouTube-nya banyak beliau. Habib Abdullah juga banyak di YouTube-nya, insyaallah. Alhamdulillah. Satu nih, masalah cinta sama soleh ya. Cinta sama orang soleh. Kadang-kadang orang soleh itu nggak diketahui orang. Jadi kamu kalau ketemu orang soleh yang nggak dikenal orang, jangan diumumkan. Simpan saja buat kamu. Itu rezeki itu. Seperti Habib Ali dan gurunya, Habib Bakar Attas. Habib Bakar Attas radhiyallahu ta'ala anhu di masa itu nggak dikenal sebagai ulama besar. Ya, orang soleh, orang alim, tapi nggak dikenal ulama besar. Jadi orang-orang itu tahu Habib Bakar ulama besar dari Habib Ali. Ya, setelah wafatnya diumumkan Habib Ali, ini Habib Bakar, ini guru saya. Habib Bakar ini Habib Bakar. Di masa itu Habib Ali mau ngomong sama orang-orang, ini orang luar biasa, ditahan sama sahabatnya. Jangan, nanti kalau semua orang tahu, nanti jadi rebutan. Jadi biar nggak orang tahu, kita habiskan berdua saja. Ya, kita habiskan berdua saja. Nanti kalau kamu ketemu orang soleh yang betul-betul soleh, tapi nggak ada orang tahu, habiskan sendiri. Jangan dibagi-bagi. Yang rakus, ya, yang rakus. Nah, anak cucu orang soleh, anak cucunya para aulia itu punya sesuatu. Ya, punya sesuatu. Dan dalilnya wadih, dalilnya jelas di dalam Al-Quran. Memuliakan orang-orang soleh itu dalilnya jelas di dalam Al-Quran. Saya nggak bicara dalam hadis, di dalam Al-Quran. Contoh, Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu indahnya Al-Quran ditemani oleh seekor anjing, betul ya?
Nah, anjingnya masuk gua atau di luar gua? Di luar. Jadi anjingnya Ashabul Kahfi itu di luar. Makanya sampai hari ini nggak bertentangan dengan sabda Nabi bahwasannya rumah yang di dalamnya ada anjing, malaikat rahmah nggak masuk itu. Makanya anjing ditaruh di luar rumah, anjingnya ditaruh di luar gua. Jadi anjingnya Ashabul Kahfi itu beradab, saudara-saudara. Dia tahu tempatnya. Aku anjing, tempatku di luar. Tapi aku cinta sama yang di dalam. Masya Allah. Anjing ini ya, tahu adab. Saya anjing, ya. Tapi saya cinta sama yang di dalam. Ya udah, mampu saya jaga, ya saya jaga. Hasilnya anjing itu diabadikan dalam Al-Quran. Dikenang sama Allah Subhanahu wa ta'ala anjing tersebut. Kemudian kita ingat kisah yang masih di surat Al-Kahf, bagaimana Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi wassalam dalam keadaan lapar yang bisa membunuh keduanya, maka wajib meminta. Ketika nggak ada yang dimakan, wajib minta. Maka saat minta nggak ada yang ngasih, tiba-tiba ada rumah yang mau roboh. Rumah itu akhirnya dibetulkan, ya, dibangun ulang, direnovasi oleh Nabi Khidir alaihissalam, dan itu menyebabkan Nabi Musa protes. Ya, protes. Kenapa orang bakhil dibantu? Ya, berarti kalau orang bakhil nggak dibantu itu wajar. Makanya termasuk yang boleh dighibah, yang boleh digunjing adalah al-bukhala. Karena itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau nyebut nama orang bakhil disebutkan namanya. Jadi orang bakhil itu boleh digunjing. Makanya jangan jadi orang bakhil, nanti digunjing satu majelis. Ya fulan al-bakhil, ya naudzubillah min dzalik. Sampai ada katanya ya, ada kitab judulnya Hayatul Bukhala. Ya, saya nyari belum dapat itu. Ya, Hayatul Bukhala, sungguh menarik ya. Nah, saking pelitnya, pelit bisa satu kompleks ini, satu desa. Jadi perumahan orang-orang pelit. Masuk dua nabi dan rasul ke sana, hanya ditugaskan Allah membereskan satu rumah. Yang rumah itu kana abuhuma sholiha, milik dua anak yatim. Kan artinya kan itu bukan ayahnya, kan abuhuma, tapi kan ayahnya yang dulu, bukan ayahnya yang sekarang, bukan ayahnya, bukan kakeknya, bukan ayahnya kakeknya. Kan menunjukkan jauh. Siapa? Kakek yang ketujuh, Fulan bin 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 Fulan. Nah, yang ketujuh ini orang soleh. Berarti yang keenam ya soleh, tapi nggak sesoleh yang tujuh. Yang kampung Buhola, kampungnya orang-orang bakhil, ayahnya ya sudah wafat duluan sebelum kena imbasnya orang-orang bakhil. Insya Allah ayahnya juga bukan yang disebut Abuhuma. Abuhuma ini tujuh. Subhanallah, demi menyenangkan yang ketujuh, Allah jaga cucunya, bahkan urusan dunianya dibereskan sama Allah Ta'ala. Dan Allah membereskannya dengan mengirimkan dua nabi dan rasul. Nah, dari sini ada satu sudut yang kadang kita nggak lihat. Satu sudut yang kita nggak lihat. Kita mengatakan, ini loh barokahnya orang soleh, kan begitu ya? Dijaga sama Allah Ta'ala. Kalau saya ambil sudut yang berbeda dikit. Apa itu? Kenapa kita nggak tiru Nabi Musa dan Nabi Khidir? Kenapa kita nggak tiru beliau-beliau yang menjadi utusannya Allah untuk menjaga keturunannya orang-orang soleh, untuk memuliakan warisannya orang-orang soleh, untuk memuliakan majelis-majelisnya orang soleh? Karena Nabi Musa dan Nabi Khidir hari itu tujuan diutusnya itu untuk menjaga ini hartanya, warisan orang-orang soleh ini agar tidak diambil orang lain. Maka kalau kita khidmah kepada anak cucunya orang soleh, meskipun yang kita khidmahi belum soleh, ya belum soleh, tapi yang kita lihatkan khidmah pada leluhurnya, maka kita sudah mencontoh Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Karena itu kalau orang nanya sama Anda, nanya sama saya, nanya sama kita, apa dalilnya kamu itu khidmah kepada ulama, khidmah pada turunan orang soleh? Jawabannya sederhana. Setiap malam Jumat dan hari Jumat kamu suruh baca surat Al-Kahfi, masa kamu nggak paham-paham?
Ya, di situ udah lengkap tuh. Ya, semuanya sudah ada. Kenapa disuruh baca itu? Karena kita disuruh mencontoh. Ya, kita disuruh mencontoh. Terakhir, alhamdulillah 45 menit sudah saya bicara. Nah, Habib Ali udah ngasih bocoran majlisnya sampai jam 10. Nah, sementara sekarang udah jam 10 lewat 12 menit. Berarti udah ada perpanjangan waktu 12 menit. Nah, saya mau tambah yang akhiron sedikit saja, nggak banyak, tapi mudah-mudahan barokah. Saya umur 47 tahun. Ya, 47 tahun. Harapan saya pengen meninggal minimal sama seperti kakek saya, minimal dalam keadaan sehat walafiah, husnul khotimah fi taatillah. Kakek saya wafat umur 93 tahun. Ya, kakek saya wafat umur 93 tahun. Itu cita-cita. Tapi faktanya ayah saya wafat umur 68-69 tahun. Ayah saya. Guru saya Habib Anis wafat umur 78 tahun. Nyatanya kita nggak bisa wafat sesuai cita-cita kita. Ya, wafat itu kan urusannya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya nanti kita mau masuk kubur bekalnya apa? Ya, bekalnya apa? Nah, kalau saya mau menyuap para wali, bahasa Malaysia apa, Pak? Rasuah. Nah, rasuah. Nah, saya mau rasuah para wali, mau saya suap. Saya kasih ini, tolong bereskan urusan saya. Nah, paham ya? Saya kasih ini, tolong bereskan urusan saya. Nah, gimana caranya merasuah para wali? Ya caranya, ya kenalan. Ya kenalan. Nah, kebetulan saya dibesarkan oleh almarhum Habib Anis. Dari kecil saya itu hadir ke Masjid Riyadh setiap malam Jumat, lihat wajah Habib Anis, ya, dan seterusnya. Maka salah satu yang ingin saya lakukan adalah ya sebisa mungkin mengumpulkan, menerjemahkan, menyebarluaskan nasihat-nasihatnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itu saya. Nah, pertanyaannya, antum punya apa? Nah, kalau sekarang punya channel YouTube, upload ya video-video yang menjelaskan ilmunya para ulama. Punya akun Instagram, share itu video-video yang menjelaskan ilmunya para ulama. Antum punya akun apa lagi? Apapun itu di media sosial, share itu ucapannya orang-orang yang soleh. Antum punya rumah, jadikan rumah itu persinggahannya para wali. Seperti ini. Ya, untuk apa? Khidmah. Mampunya begini, ya udah begini saja. Sesuai kemampuan masing-masing. Ada satu kalimat yang menarik yang pernah saya dengar dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah. Indahnya Rasulullah SAW dalam berdakwah adalah Rasulullah tidak pernah merubah sahabat menjadi yang lain. Jadi Nabi Muhammad SAW itu kalau dakwah gak pernah merubah objek dakwahnya menjadi yang lain. Tetap sama tapi jadi bagus. Contoh, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, semuanya tujar, semuanya pedagang. Enggak kemudian Rasulullah berkata kepada Sayyidina Utsman, "Wahai Utsman, tinggalkan perdagangan. Wahai Abu Bakar, tinggalkan perdagangan. Wahai Umar, tinggalkan perdagangan." Enggak seperti itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullah ya siapkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar sebagai pedagang tapi yang ahli ibadah. Sayyidina Utsman sebagai pedagang yang ahli ibadah. Sayyidina Umar pedagang yang ahli ibadah. Nah, sekarang ini kita enggak. Begitu ikut majelis dagangnya hilang. Salaf saya, leluhur saya, ya kalau dicek nanti di Kalam Habaib, di antaranya di Kalam Habib Al-Habsyi, orang-orang dulu itu dagangnya jalan jadi wali. Dagangnya jalan jadi ahli ibadah. Ya, dagangnya jalan tetap jadi orang ahli ilmu. Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu beliau ulama, tapi beliau menghidupi dirinya dengan apa? Cari kayu bakar.
Cari kayu bakar, kemudian dijual, hasilnya untuk bayar kontrak rumah. Ketika tinggal di Mekah Al-Mukarramah. Banyak contoh dari para ulama. Sementara kadang-kadang kita ini, kalau ikut majelis seperti ini, kemudian pulang ke rumah, bilang sama ibu, ibu, saya udah gak suka dunia lagi. Saya mau jadi ahli akhirat. Masya Allah. Kemudian hadir majelis, gak mau kerja. Ini kesurupan tapi gak sadar. Ketempelan setan tapi gak sadar. Siapa yang ahli majelis, kalau dia ahli pasar akan semakin jadi ahli pasar. Tapi at-tajir as-saduq, pedagang yang betul-betul jujur. Saya cukup contoh Afwan, karena saya hidupnya sama Habib Anis, saya lihat gitu. Habib Anis itu di samping rumahnya buat toko. Di samping rumahnya buat toko. Dan istiqomah, tiap pagi ke toko. Ba'dal asar ke toko. Tapi juga istiqomah, zuhur majelis. Maghrib sampai Isya, ya waktunya Quran, waktunya wirid. Malam, waktunya duduk sama keluarga. Pagi setelah subuh zikir wirid, lagi ke toko. Nanti sekali waktu keluar kemana? Belanja barang yang mau dijual di toko. Sampai akhir hidupnya. Bahkan ketika beliau di akhir hidupnya kena stroke, yang stroke nggak masuk akal kata dokternya. Karena kalau dilihat hasil CT scan-nya seharusnya beliau lumpuh total, tapi ternyata beliau bisa berjalan, bisa loncat-loncat. Dokternya mengatakan, kalau ini yang saya lihat, berarti ayah kamu, ayah kalian tidak hidup dengan jasadnya, tapi ini ruhnya yang menguasai fisiknya. Dalam kondisi itu, ketika itu baru selesai bangun ruko, yang di sebelah timur Masjid Riyadh yang menjadi satu, bangun ruko. Habib Anis mengatakan yang satu ini buat saya tambahan toko. Bulan Ramadan beliau minta ya untuk segera tokonya diisi, segera tokonya itu dibuka. Maka dalam keadaan sakit semacam itu beliau berjalan ke tokonya, menata sendiri kurma-kurma, kemudian beliau duduk dan mengatakan siap nunggu orang yang mau beli. Sementara sekarang baru sekali ikut maulid, sekali ikut majelis thariqah, ikut majelis zikir, Masya Allah, jadi pemalas, gak mau kerja, gak mau usaha, gak mau ikhtiar. Siapa yang ditiru? Nabi gak ditiru, Rasul gak ditiru, sahabat gak ditiru, ulama gak ditiru, habaib gak ditiru, masyayikh gak ditiru, setan ternyata yang ditiru. Na'udzubillah min dzalik. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, coba lihat, sudah jadi sahabat hebatnya Nabi Muhammad SAW. Lau salaka Umaru fajjan la salaka syaitanu fajjan akhar. Kalau Sayyidina Umar lewat di satu jalan, setan akan pindah cari jalan yang lain. Tapi ternyata karena sebelumnya beliau pedagang, Sayyidina Umar tidak kemudian mengatakan, bye-bye su, ya, selamat tinggal pasar, aku hijrah. Saya nggak mau jadi pedagang lagi, saya mau jadi ahli sujud, saya mau jadi ahli qiraah. Apakah itu yang dilakukan Sayyidina Umar? La. Beliau karena memang asalnya bukan ahli ilmu, bukan anak pesantren, bukan orangnya khusus memang cari ilmu, asalnya pedagang. Maka beliau berkata pada tetangganya, hari ini saya mau ke pasar, tolong kamu yang belajar sama Nabi Muhammad SAW. Besok giliran kamu yang ke pasar, saya yang belajar dengan Nabi Muhammad SAW. Tiap malam kita ketemu karena tetangga. Kalau waktunya kamu yang belajar sama Nabi, saya ke pasar, malam kamu yang ngajarin saya apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau waktunya saya yang belajar sama Nabi, kamu ke pasar, malam giliran saya mengajarkan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW, bahkan beliau lagi berdagang di luar kota Madinah, di perkebunannya. Beliau tidak berada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang namanya orang yang betul-betul tahu jalan ke akhirat. Kumpul dengan orang yang soleh. Nah, seringnya antum-antum ini dan saya ini, Masya Allah, lihat Habib Ali, lihat Habib Abdullah, udah sekarang dilihatnya, duduk ngajar terima tamu, duduk ngajar terima tamu. Kemudian wah saya pengen seperti Habib Ali, di rumahnya buat majelis, duduk terima tamu, duduk terima tamu. Tapi nggak mau ikhtiar, nggak mau usaha, ya nggak mau bekerja. Kalau ketemu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, saya nggak tahu apa nasib kita di hadapan beliau.
Karena Sayyidina Umar pernah inspeksi ke masjid-masjid di masa pemerintahan beliau. Kemudian di waktu duha, waktu memang orang sibuk bekerja. Masuk masjid, ternyata ada satu anak muda yang iktikaf. Kalau yang udah bau-bau kuburan gak jadi masalah. Ya, yang umur 47 ini kan aroma kuburannya kental nih. Nah, kalau umur 47, 48, 50, 60, ya iktikaf di masjid, itu mah waktunya. Tapi ini umur baru 15, 20, 25, 30, belum nyampe 40. Iktikaf di masjid. Padahal dia bukan orang ahli ilmu, bukan santri, ya bukan orang yang santri, bukan khusus belajar ilmu. Maka Sayyidina Umar nanya kepada anak muda tadi, kamu ini hidupmu dari mana dapatnya buat penghidupanmu sehari-hari? Maka dijawab, min akhi, dari kakakku. Maka Sayyidina Umar mengatakan, idzan aku akbat minnak. Kalau begitu kakakmu itu lebih top ibadahnya dibandingkan kamu. Sementara kakaknya yang rajin cari uang, yang rajin bekerja. Yang hebat adalah ketika kita bisa membagi waktu. Kapan waktu berzikir, kapan waktu ke pasar, kapan waktu cari ilmu, kapan waktu untuk keluarga, kapan waktu untuk orang tua. Sementara kita lakukan semuanya dalam taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup bersama para wali adalah indah. Man khodamana khodamnah. Siapa melayani kami, maka kami akan melayaninya. Jazakumullah khairan. Saya lakukan ini karena ingin menjadi pelayannya Habib Ali. Ya, karena diperintah ya, sami'na wa ata'na. Tugas saya cuma nurut saja. Mudah-mudahan dimaafkan segala kekurangan dan kesalahan, diperbaiki. Mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai orang-orang yang minal mahbubin indal auliya ussolihin, yang dicintai oleh para wali dan orang-orang soleh. Asraqal badru alaina waqtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil irafani wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami fa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wa balighil muhtara anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.